Tempat tersulit itu adalah ketika kita berada dalam ruang tunggu. Ketika Anda mengharapkan sesuatu terjadi tapi belum terjadi. Sehingga Anda harus menunggu. Nah, ketika menunggu ada banyak cobaannya. Kita dicobai untuk menyerah. Kita menjadi takut, khawatir, panik. Kita nggak sabaran, marah, kecewa. Itu ujiannya. Ada 3 hal yang perlu Anda tahu tentang waktu Tuhan. Yang pertama, ketika waktu Tuhan tiba, waktu Tuhan itu sempurna. Dia nggak pernah terlalu cepat, dia juga nggak pernah terlambat. On time. 2 Petrus pasal yang ketiga, dalam pemandangan Tuhan, 1 hari tidak ada bedanya dengan 1000 tahun. Kedua-duanya sama saja baginya. Apa maksudnya? Ayat ini tidak berbicara tentang pengandaian tentang waktu. 1 hari itu seperti 1000 tahun, 1000 tahun seperti 1 hari. Tidak. Tapi ini bicara tentang the timelessness of God. Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Dia itu Alfa dan Omega. Tuhan itu bisa ada di masa lalu, masa kini, dan masa depan di waktu yang bersamaan. God is timeless. Itulah sebabnya 1000 tahun dengan 1 hari nggak ada bedanya bagi Tuhan. Bedanya dengan kita dibatasi oleh waktu. Saya mau kasih contoh. Kita ini hidup di bumi. Bumi itu berotasi terhadap matahari. 1 hari itu 24 jam. 1 tahun itu 365 hari. Dari situlah konsep hitungan waktu kita di bumi. Berbeda kalau kita ini tinggal di planet Pluto, planet Saturnus. Kalau kita tinggal di situ, maka konsep kita tentang waktu berbeda. Nah, dari sini Anda harus tahu, Tuhan itu punya sudut pandang tentang waktu berbeda dengan kita. Nah, ini memberikan kita pengharapan. Beberapa di antara Anda menantikan sesuatu. Tapi ketika Anda tunggu, hal itu nggak datang secepat yang Anda kira. Lalu Anda menguburkan mimpi Anda. Kabar baiknya adalah God is timeless. Jangan buru-buru menguburkan mimpi Anda. Karena Tuhan punya hitungan waktu sendiri. Dan Tuhan itu selalu tepat waktu. Yang kedua, ketika waktu Tuhan tiba, Tuhan itu pasti akan kerjakan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dari apa yang kita bisa pikirkan. Itu pasti. Tapi itu tidak selalu nyaman bagi kita. Saya mau kasih contoh. Ketika Maria itu mengandung, tiba-tiba Kaisar Agustus menyerukan bahwa semua orang harus disensus. Disensusnya itu harus kembali ke kota kelahiran masing-masing. Sehingga Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan menuju ke Bethlehem. Bayangkan lagi hamil tua naik keledai. Perjalanan cukup jauh. Itu nggak nyaman, saudara. Tapi itulah waktu Tuhan untuk mengenapi bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Dengan kata lain, ketika waktu Tuhan itu tiba, itu nggak selalu mudah dan nyaman bagi kita. Tapi yang pasti adalah, itu pasti terbaik, lebih baik, dan lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Yang ketiga tentang waktu Tuhan. Ketika waktu Tuhan tiba, Tuhan bisa kerjakan segala sesuatu dengan instan. Bagian kita adalah menantikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan ada delay dalam kehidupan kita? Yang pertama, untuk menguji iman kita, apakah kita mempercayai Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan ingin mengembangkan dan menumbuhkan karakter kita. Karena Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita lebih dari apa yang kita bisa capai dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita bisa capai dalam kehidupan kita di dunia ini, kita nggak bisa bawa ke sorga. Tapi karakter bisa kita bawa ke sorga. Jadi, bisa jadi kalau ada penundaan dalam kehidupan Anda, karena Tuhan itu melihat kita ini belum siap. Kita berkata, Tuhan, aku menunggumu. Dari sisi Tuhan, bukan kamu yang menungguku, tapi aku yang menunggumu, nak. Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita siap karena berkat dan apa yang Tuhan itu mau kerjakan dalam kehidupan kita itu lebih besar dari apa yang kita bisa handle saat ini. Saudara, yang perlu Anda tahu, delay itu bukan berarti denial. Ketika saya berkata kepada anak saya yang paling kecil, ketika anak saya itu minta sesuatu lalu saya ngomong, belum, nanti. Anak saya nangis. Karena apa? Anak kecil gak bisa bedakan antara belum dengan tidak, antara not yet dengan no. Di pikiran anak saya, oh ini papa gak kasih. Akhirnya menangis. Nah, orang Kristen yang kekanak-kanakan gak bisa membedakan antara delay dengan denial. Itulah sebabnya kita ini menjadi kecewa. Saudara, saya akan bagikan 4 hal yang perlu Anda lakukan ketika Anda berada di dalam ruang tunggu. Yang pertama, jangan takut. Teruslah mempercayai Tuhan. Karena semakin besar Anda mempercayai Tuhan, semakin sedikit Anda akan merasa takut. Semakin sedikit Anda mempercayai Tuhan, semakin besar Anda akan diliputi ketakutan. Itulah sebabnya percayai Tuhan. Mazmur 69 ayat 13 dikatakan, tetapi bagiku, aku akan berdoa kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doaku ya Allah menurut waktumu. Ini adalah ekspresi mempercayai Allah. Anda nggak mendikte Tuhan kapan harus melakukannya. Anda nggak kasih deadline kepada Tuhan. Anda berdoa tapi menyerahkan waktunya ke tangan Tuhan.
My time is in your hand. Yang kedua, jangan khawatir atau jangan panik. Ketika Anda mulai panik dan Anda mulai khawatir, Anda mulai menjadi gusar. Lalu Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kenapa orang itu mendapatkan jawaban doa, tapi kenapa doaku belum dijawab? Mana Tuhan? Kita ini menjadi iri hati dan cemburu. Lalu dari iri hati dan cemburu kita menjadi marah, kecewa. Alkitab katakan itu akan membawa celaka. Yang Alkitab sarankan adalah jadilah tenang, berdiam diri dan nantikan dia dengan sabar. Ketika Anda berusaha menghidupi apa yang orang lain hidupi, Anda punya potensi kehilangan rencana Allah dalam kehidupan Anda sendiri. Anda rugi besar karena masing-masing Tuhan punya waktunya sendiri. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, jangan lupakan janji Allah. Tahukah saudara, Alkitab kita ini punya 6.000 sampai 7.000 janji Allah. Yang Tuhan mau adalah Anda pelajari semua janji Allah, sehingga Anda itu bisa klaim janji Allah. Kalau Anda itu nggak tahu apa yang dijanjikan, ketika sesuatu terjadi Anda menjadi takut dan panik karena Anda menyangka bahwa Anda harus tanggung itu semua. Padahal ada banyak hal yang akan di cover. No wonder kita ini menjadi panik dan takut karena kita ini tidak mempelajari janji-janji Allah. Sehingga kita ini nggak tahu apa yang Tuhan janjikan ketika kita ini mempercayai Dia. Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi Anda menerapkannya. Lalu dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Terjemahan yang lain dikatakan, you will be blessed by God in all you do. Engkau akan diberkati di dalam semua yang Anda lakukan. So hari ini, jangan lupakan janji Allah. Yang terakhir, yang keempat, jangan menjadi lemah dan menyerah. Galatia 6 ayat 9. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Jangan menyerah terhadap mimpi dan visi Anda. Jangan menyerah terhadap pergumulan doa Anda. Jangan menyerah terhadap suami Anda, terhadap anak Anda. Jangan menyerah. Tetaplah menabur, tetaplah berdoa. Mungkin ada beberapa di antara Anda sudah berjuang untuk bisnis Anda, berjuang untuk pelayanan Anda sudah lakukan banyak hal, tapi Anda merasa kok sepertinya tidak ada hasilnya, sepertinya kok nggak dibawa kemana-mana. Jangan menyerah, tetap setia, tetaplah rajin, karena pada waktunya Anda akan menuai, asal Anda tidak menyerah.